Halo semuanya, saya Steviani. Selama masa pandemi ini, kita semua pasti kangen traveling kan? Dalam video ini, saya akan membawa salah satu objek wisata dari Belanda ke rumah sambil menerapkan konsep fisika. Ini adalah propeller car, mobil mainan bertenaga baling-baling. Propeller car yang saya buat menggunakan bahan dasar wadah CD akrilik. Keempat rodanya menggunakan CD bekas. Pada bagian atas propeller car terdapat rumah kincir angin Belanda yang terbuat dari botol minuman bekas yang dilapisi karton. Pada bagian atas botol terdapat sepotong akrilik, tempat dudukan wadah baterai dan dinamo. Mobil mainan ini bekerja dengan cara mengonversi energi listrik yang dihasilkan oleh baterai menjadi energi kinetik penggerak baling-baling. Pada bagian atas mobil terdapat dinamo yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak, sehingga ketika baterai terpasang dan terhubung ke dinamo melalui kabel-kabel, baling-baling akan berputar dan menghasilkan gaya dorong yang cukup untuk membuat mobil bergerak. Propeller akan dipasang di bagian depan. Kabel hitam dipasang di sebelah kiri dari arah saya dan kabel merah di sebelah kanan. Ketika propeller berputar berlawanan arah jarum jam dari depan, maka tekanan udara di bagian belakang propeller akan lebih tinggi daripada di depan, sehingga mobil akan memberikan gaya reaksi dan bergerak maju. Di sini sudah dibuat 6 macam propeller dengan variasi diameter dan jumlah bilah. Keenam propeller ini porosnya menggunakan tutup botol bekas minuman, dan untuk bilahnya menggunakan baling-baling mainan plastik dengan lebar bilah 1,5 cm. Keenam propeller ini kemiringan bilahnya adalah 45 derajat. Ketika baterai terhubung ke dinamo dan baling-baling mulai berputar, mobil akan bergerak lurus berubah berat torang atau GLBB dan mengalami percepatan. Kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui variasi diameter dan jumlah bilah terhadap percepatan dan gaya dorong yang dihasilkan oleh propeller car. Nantinya juga kita akan mengetahui dari keenam ini manakah propeller yang paling baik yang dapat menghasilkan nilai percepatan dan gaya dorong yang paling besar. So, without any further ado, let's get started. Ada 6 propeller yang akan digunakan dalam percobaan ini. Untuk variasi jumlah bilah, ketiganya berdiameter 12 cm dan untuk variasi diameter ketiganya berbilah 2. Massa total mobil beserta baterai, dinamo, dan propeller untuk semua variasi diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 0,5 gram. Hasil pengukuran kemudian dikurangi dengan massa toples yang digunakan sebagai dudukan. Propeller car akan dijalankan pada lantai yang berjarak total 6,8 meter yang diberi papan kayu pembatas di ujungnya. Gerak propeller car dari mulai berjalan sampai menabrak pembatas akan direkam menggunakan kamera handphone. Setiap variasi percobaan akan dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya akan dirata-rata. Selanjutnya, kita dapat memperoleh data posisi terhadap waktu menggunakan aplikasi Avidemux. Waktu akan dicatat setiap propeller car menempuh satu ubin yaitu 0,4 meter sampai propeller car menabrak pembatas. Jangan lupa untuk mencatat waktu ketika propeller car berada di titik 0. Setelah mengolah semua video, kita akan mendapatkan tabel posisi dan waktu seperti ini. Lalu, kita akan membuat grafik kecepatan terhadap waktu dengan data kecepatannya diperoleh menggunakan rumus ini. Grafik kecepatan terhadap waktu ini kita gunakan untuk mengetahui batas percepatan dan kecepatan konstannya, sehingga kita dapat membagi grafik posisi terhadap waktu menjadi 2 bagian. Kita akan menggunakan persamaan dari bagian percepatan. Persamaan ini sebenarnya adalah persamaan GLBB, sehingga untuk mencari nilai percepatan dapat kita peroleh dari 2 kali koefisien X kuadrat.
Kemudian, kita dapat memperoleh nilai gaya dorong dengan mengalihkan nilai percepatan dengan massa mobil pada variasi tersebut. Ini adalah grafik posisi terhadap waktu untuk semua variasi. Ini adalah hasil perhitungan keseluruhan untuk semua variasi. Nilai rata-rata percepatan dan gaya dorong dapat kita buat diagram batangnya supaya kita dapat mengamati perbandingannya dengan lebih jelas. Dari diagram batang, terlihat bahwa secara keseluruhan, nilai percepatan dan gaya dorong terbesar dihasilkan pada percobaan yang menggunakan diameter paling kecil, yaitu 10 cm. Sedangkan, nilai percepatan dan gaya dorong terkecil dihasilkan pada percobaan yang menggunakan jumlah bilah paling banyak, yaitu 4 bilah. Pada variasi jumlah bilah, nilai percepatan dan gaya dorong terkecil dihasilkan pada percobaan yang menggunakan jumlah bilah paling banyak, yaitu 4 bilah. Sedangkan, nilai percepatan dan gaya dorong yang paling besar dihasilkan pada percobaan yang menggunakan jumlah bilah paling sedikit, yaitu 2 bilah. Pola ini juga dihasilkan pada percobaan dengan variasi diameter, di mana nilai percepatan dan gaya dorong paling kecil dihasilkan pada percobaan menggunakan propeller yang diameternya paling besar, yaitu 14 cm. Sedangkan, nilai percepatan dan gaya dorong paling besar dihasilkan pada percobaan yang menggunakan diameter paling kecil, yaitu 10 cm. Hasil percobaan ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa propeller dengan jumlah bilah yang lebih sedikit akan membuat mobil mengalami percepatan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah bilah, maka massa propeller juga akan bertambah, sehingga membuat energi yang diperlukan untuk menggerakkannya lebih besar. Untuk mendukung hasil percobaan variasi diameter, kita dapat melakukan pengukuran dan analisis frekuensi dari audio menggunakan aplikasi Audacity untuk mengetahui RPM atau revolusi per menit masing-masing variasi diameter. Ini adalah hasilnya. Kita dapat memperoleh nilai RPM dengan mengalihkan nilai frekuensi dengan 60. Hasil menunjukkan bahwa diameter propeller yang kecil menghasilkan nilai RPM yang besar, sedangkan diameter propeller yang besar menghasilkan RPM yang lebih kecil. Perbedaan antar variasinya sebesar 840 sampai 1080 RPM. Terlihat juga bahwa luas lingkaran propeller berbanding terbalik dengan nilai RPM-nya. Dengan membandingkan variasi diameter 10 dan 14 cm, terlihat bahwa luas lingkaran propeller berdiameter 14 cm hampir 2 kali luas lingkaran propeller berdiameter 10 cm, namun RPM-nya hampir setengah kalinya. Dari hasil percobaan, diperoleh bahwa nilai percepatan dan gaya dorong yang paling besar dihasilkan pada percobaan yang menggunakan propeller dengan jumlah bilah paling sedikit dan diameter paling kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah bilah pada propeller dan semakin besar diameter propeller, maka nilai percepatan dan gaya dorong yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Dari keenam propeller ini, propeller yang paling baik adalah propeller berdiameter 10 cm dengan 2 bilah. Jika kalian penasaran dan ingin mendapatkan nilai percepatan dan gaya dorong yang lebih besar lagi, kalian dapat mencoba variasi diameter lain yang lebih kecil seperti 4, 8, atau 2 cm. Tetapi, perlu diingat bahwa jika diameter propeller terlalu kecil, maka tidak akan mampu membuat mobil yang massanya cukup besar bergerak. Sehingga dibutuhkan percobaan lebih lanjut dan kalian dapat langsung mencobanya. Sekian percobaan propeller car versi saya, semoga bermanfaat and thanks for watching.